Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Menghukum yang Tidak Bersalah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 12 ayat 7 dan 8. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, aparat kepolisian harus melakukan penangkapan untuk mencegah terjadinya keburukan yang lebih besar. Namun, pernahkah kita mendengar istilah salah tangkap? Orang tidak melakukan kejahatan ditangkap, yang bersalah malah masih berkeliaran. Orang yang sudah ditangkap itu harus dilepaskan karena memang dia tidak bersalah. Maka tepatlah firman Tuhan hari ini. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Hari ini kita mendengar orang-orang Farisi yang keberatan karena murid-murid Yesus memetik dan memakan gandum pada hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus membela para muridnya itu. Mereka itu membutuhkan bulir-bulir gandum karena mereka lapar. Jangankan mereka, Raja Daud yang mereka agung-agungkan sebagai Raja Besar Israel saja makan makanan persembahan yang hanya diperuntukkan bagi para imam. Imam-imam besar mereka juga melanggar hukum Sabat di Bait Allah, tetapi dinyatakan tidak bersalah. Orang-orang Farisi itu bungkam. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi itu suka mencari-cari kesalahan Yesus, juga membidik para muridnya karena mereka sudah dianggap melanggar hukum Musa. Dengan mengutip kitab Hosea ditegaskan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang bersalah. Apa yang salah dengan para murid Tuhan Yesus? Apakah mereka melanggar hukum Sabat yang dibuat sedemikian rumit sehingga tidak dapat ditangkap jiwa dari hukum tersebut? Seperti Daud dan pengikutnya memilih melanggar hukum sebab mereka harus makan supaya tidak mati. Persembahan yang diperuntukkan bagi para imam pun mereka makan karena hidup mereka lebih penting dari pelaksanaan hukum yang kaku itu. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudari terkasih, ada kecenderungan di antara kita untuk mempersalahkan seseorang atau mencari-cari kesalahan orang lain. Parahnya, sekalipun belum terbukti kebenarannya, kita sudah menyebarluaskan juga. Kita baru menyesal
ketika ternyata apa yang kita gembar-gemborkan itu ternyata tidak benar. Menarik kalau kita memperhatikan media sosial. Di situ bisa ditemukan banyak hoax, cerita bohong, dan fitnah yang sangat kasar, keji, dan kejam. Mengata-ngatai seseorang seenak perutnya sendiri, tidak berbasis data, dan hanya mengumbar nafsu dan kebencian kepada seseorang. Apa yang terjadi hari ini sudah dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Tentu kita pernah mendengar bahwa orang-orang Farisi itu mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Apa bukti yang mereka punya? Mereka melakukan hal itu karena mereka benci pada Yesus yang mulai dikagumi banyak orang yang datang kepadanya untuk mendengarkan Dia. Dengan mudah Yesus menangkis serangan itu. Mana mungkin hal itu terjadi? Setan mengusir setan? Itu tidak mungkin terjadi sebab mereka akan hancur dari dalam dirinya sendiri. Atas dasar kebencian, orang-orang Farisi berusaha untuk mempersalahkan Yesus dan para pengikutnya. Tetapi Tuhan Yesus dengan sangat mudah mematahkan keberatan mereka dengan menunjukkan bukti-bukti sejarah yang mereka ketahui betul tentang Daud, Raja Israel, dan tentang imam-imam yang melanggar hukum Sabat. Apa yang harus disalahkan kepada Yesus dan para muridnya? Tuhan tidak menghendaki persembahan, tetapi belas kasihan. Tuhan menghendaki kehidupan, bukan kebinasaan. Saudara-saudari terkasih, ada suatu pelajaran dan pendidikan yang ingin ditawarkan kepada jemaat Kristen ex-penganut agama Yahudi, yang untuk mereka Matius menuliskan Injilnya. Mereka harus berhati-hati dalam mengambil sikap ketika ada saudara-saudara beriman yang mungkin saja di mata mereka melakukan kekeliruan atau kesalahan. Janganlah mereka bertindak semena-mena dan dengan mudah menyalahkan mereka. Kalau ada yang tidak beres, tegurlah mereka dengan penuh kasih sayang dan hanya di bawah 4 mata. Jauh lebih mujarab teguran penuh kasih itu dibandingkan teriakan yang disertai kebencian. Janganlah kita melukai hati sesama saudara kita karena rasa tidak suka atau karena tidak berkenan. Apa yang bisa dibicarakan dengan baik-baik, itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jangan kita meledak-ledak karena merasa benar sendiri. Jangan kita berpikir bahwa kebenaran itu hanya milik kita saja. Sungguh tragis apa yang disebarkan oleh para Farisi yang membenci Yesus ketika mereka meneriakkan Yesus sudah menghujat Allah. Padahal Dia memang Allah. Hati-hatilah. Apakah aku cukup sabar ketika mengetahui bahwa saudaraku berbuat dosa? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik,
Tuhan Yesus menghendaki kami berlaku bijak dalam menilai segala sesuatu. Ajarilah kami untuk mengutamakan kasih dan kehidupan daripada hukum dan peraturan. Dengarkanlah doa kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.